Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibung BSP. Kali ini gue berkunjung ke salah satu kantor dimana gue pernah belajar dengan beliau tentang menyikapi apapun keadaan. Ya, lo harus tetap bertahan. Nah, sekarang gue akan memperkenalkan kalau beliau yang di sebelah gue ini adalah salah satu mentor, guru, kemudian gue udah nganggap kayak dia orang tua gue di saat dimana gue bekerja, dan selalu gue akan hargai beliau dan menghormati beliau. Untuk itu di kesempatan kali ini bersama dengan Bapak, gue akan berbincang tentang bagaimana menyikapi kondisi sekarang ini agar semua karyawan ataupun yang ada di luar sana, pekerja yang ada di luar sana bisa tetap bertahan dan semangat menghadapi kondisi yang seperti ini. Pak, Siap. terima kasih udah diberi kesempatan untuk berkunjung ke sini. Dan di kesempatan ini adalah konten terbaru Ibung, namanya itu Omdo, omong doang. Oh ya. Nah, Ibu pengen minta Bapak bisa berbagi ataupun ngasih motivasi ke rekan-rekan di tengah polemik ataupun pandemi seperti ini. Bagaimana sih cara Bapak untuk supaya mereka itu tetap berada di jalurnya? Boleh? Ya, terima kasih nih, Bro, Ibu. Siap. Udah lama gak ketemu kayaknya kita ya. Terus Tapi walaupun enggak lah, ada beberapa saat lagi lalu kita juga ketemu. Saya kebetulan pakai masker ya dalam kondisi saat ini, mohon maaf ya. Tapi kan kita juga tujuannya juga bukan buat apa. Tapi terima kasih juga nih ada kesempatan juga berbagi mungkin. Biasa saya suka bicara sama Bro Ibu lah. Ini sahabat baik saya, salah satu tim saya yang kita pernah kerja sama bareng ya. Dan beliau juga cukup eksis, cukup semangat dan cukup kreatif. Yang bagi saya, di mata saya seperti itu. Dan ringan tangan. Makanya juga saya respect sekali sama Bro Ibu ini untuk dalam bekerja sama ya, dalam kekeluargaan juga kita bisa jaga silaturahmi berjalan terus. Ya semoga kita sama-sama berhasil lah. Ya, apapun yang kita capai saat ini itu memang pikiran kita dari zaman dulu. Okay? Dan kita pertama sering saya bilang sama ibu bahwa kita harus pertama kita bersabar, bersyukur, ikhlas. Ya. Sabar apapun kondisinya, lagi senang kita sabar dan bersyukur. Lagi ada kesulitan kita juga bersabar dan bersyukur bahwa itu adalah nikmat dari Yang Maha Kuasa. Dan apapun yang ingin kita mau tuju, kita pasti bisa. Ingat yang saya bilang, kalau kita mau, kita pasti bisa. Begitu juga sebaliknya. Dan ini sudah saya camkan dari waktu saya sama, waktu masih usia tahun berapa? 95, 96 saya mulai bekerja. Pagi saya kerja, siang saya sampai sore itu full aktivitas. Sore menjelang malam saya lanjutkan studi, jadi kuliah, gitu loh. Jadi Bapak sambil kerja kuliah juga? Ya kuliah, menyelesaikan kuliah, ya kan? Jadi ya pengalaman hidup ya sama-sama lah, semua orang punya pengalaman manis dan pahitnya itu sama-sama. Tapi dari pengalaman itulah kita belajar baik buruk, susah tenang, dan tetap fokus pada tujuan kita apa. Ya. Itu aja sih pesan saya, dan kita apa yang kita inginkan kalau kita lakukan dengan niat kita yang positif, insya Allah pasti bisa. Yang penting hati kita. Gitu. Dan ya kalau misalnya cerita, kita pernah kurang lebih 3 tahun bekerja sama dalam satu bidang usaha yang sama, ya kan? Iya. Saya pertama kenal tuh, saya bilang saya hanya melihat. Habis itu kenal, habis itu kita kerja bareng, aktivitas bareng, tingkatan bareng. Tujuan kita apa sih sebenarnya?
tugas dan tanggung jawabnya yang beda, ya kan? Tapi tujuan kita sama. Pertama, saya pernah bilang juga dulu kalau sama teman-teman, apa yang kita punya, kekuatan di diri kita, kesempatan kita apa, harapan kita apa. Kekuatan ada di diri kita, kesempatan kebetulan kita bisa bekerja di perusahaan ini dengan bersama-sama, itu satu kesempatan. Harapan ya goals kita. Goals kita berapa? 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau sekian tahun ke depan. Kita flashback dari tahun itu sampai dengan sekarang. Ya, kita besar data-datanya, keinginan kita yang positif, sambil didukung sama ikhtiar atau usaha, hati. Terus jika ada yang tidak tercapai, jangan putus mudah gagal, dalam artian mudah putus asa. Mana mau gitu mau. Nah, pernah nggak gue bilang? Nggak pernah. Kalau untuk masalah waktu itu juga Bapak nggak pernah bilang. Dan ibu selalu ingat itu, kalau lu ingin mencapai suatu hasil, jalani prosesnya, karena hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses. Ya, apapun prosesnya, hasilnya itu pasti ada. Ya. Prosesnya betul, sebenarnya inputannya betul, prosesnya salah, outputnya juga salah. Inputnya negatif, ya kan? Atau kurang tepat bahannya atau cara bagaimana, tapi dikemas dengan cara baik, diproses dengan baik, hasilnya bisa jadi juga yang bermakna. Tapi kalau misalnya kita malas-malasan terus pengen hasil yang bagus, ya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada mana dia tahu lebih bagus. Ya, menyikapi kondisi saat ini sih semua saya gambaran bahwa banyak, tapi ini dialami oleh semua orang, semua unit bisnis ataupun pekerjaan ataupun siapa dia. Sambil begini pun imbasnya pasti semua sektor, ya kan? Tidak ada yang tidak terkena imbasnya. Penurunan misalnya daya beli, penurunan income, terus ada juga penurunan yang ada yang lain-lain. Nah, saya juga sudah memikirkan ini bahwa ada yang apa di sekarang. Nah, kesempatan yang ada pada kita pada saat ini kebetulan saya masih bisa bekerja walaupun kadang ada on off, teratur, ya kan? Jadi kita gimana cara menjaga kesehatan kita bersyukur semangat. Yang penting sehat dulu. Ya. Jangan mikir yang, aduh nanti gini, itu negatif diri kita. Pemikiran kita negatif, hati kita gundah gulana, kita jadi mudah terserang penyakit, ya kan? Langkah kaki kita juga tergerak diam, kreativitas kita nggak jalan. Jadi yang pertama sehat, ya kan? Bukan kita mau senang-senang, pikiran kita jadi kita bikin senang, apapun kondisinya, semuanya. Jadi itu menurut saya ya, yang saya lakukan terhadap diri saya dan teman-teman saya juga di kantor ataupun lingkungan keluarga saya, gitu. Dalam keseharian kita tetap jaga kesehatan dan mensyukuri semua nikmatnya, semua dilakukan. Kesempatan yang ada kok, sungguh-sungguh terhadap pekerjaan saya yang diberi tanggung jawab sampai saat ini harus kita jaga. Nah, kebetulan pekerjaan kondisi saat ini pasti ada penurunan, jangan putus asa. Sekali pemikiran negatif masuk, kita mengiyakan, langkah kita akan negatif dan ada negatif menghambat diri kita untuk maju. Oke, bro. Jadi tetap tambahkan semangat, tetap tersenyum, jaga protokol kesehatan kita. Visi kita apa ke depan? Bagaimana misinya? Banyak. Misalnya, rencana saya kebetulan ada rencana dong. Setiap tahun ini anak saya masuk kuliah. Apa yang harus saya persiapkan dari tahun lalu? Ternyata ada kondisi seperti ini. Ya kita syukuri, ya. Kita harus lebih giat belajar di rumah. Kita harapkan kita lebih giat. Begitu juga dengan teman-teman
Maka kalau kita tekankan sekali, kita juga punya tanggung jawab. Kita harus membakar semangat mereka, memotivasi. Siapa yang bisa motivasi kita? Enggak. Diri mereka masing-masing. Kalau ada yang salah, mohon dikoreksi. Iya, betul. Betul nggak? Betul. Karena kalau kita berpikir, oh orang bakal bisa ngasih motivasi kita sendiri, ternyata diri sendiri itu tidak menjalankan, sama juga sih kan lo. Betul. Ya, jadi pertama kita lihat apa kesempatan kita. Oh, saya kerja kok di perusahaan ini, atau kerja kok sebagai ini di online. Saya juga jalankan itu. Dan perubahan itu setiap saat, setiap detik saya ingat nggak, saudara, perubahan itu setiap detik dan kita harus mengikuti perubahan itu. Kalau kita diam, perubahan itu berjalan terus, biasanya segala macam. Kita nggak ikutin, kita yang terhambat. Ekologi, kawasan ekonomi, terus ekonomi, ya semua kawasan itu, otomotif, perdagangan, pariwisata, paling tidak kita tahu. Gitu. Jadi kita, apa nih skill saya? Saya minatnya ke sini, bakat saya ke sini. Jadi kita gali lah diri kita. Kekuatan yang di diri kita ada. The power comes from inside. Ya, kekuatan ada dalam diri kita. Nah, berarti ada dapat dua tadi itu. Yang pertama kita harus sehat. Yang kedua itu kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ya. Nah, dari dua poin ini aja sebenarnya kalau mau dikembangin lagi itu makin banyak. Nah, itu nanti aja kita bahas di next episode atau kesempatan yang lainnya. Nah, tapi kita lanjut lagi. Nah, kondisi seperti ini Pak, gimana caranya agar tim Bapak selalu ngerasa dia masih ada tanggung jawab, kemudian ngerasa tanggung jawab itu nggak terbebankan ke mereka? Tanggung jawab itu bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Pertama, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, kita mau plus atau mau minus. Terus tanggung jawab kelompok atau bagian. Terus ada tanggung jawab kita secara global. Yang pertama, semua itu harus dari tanggung jawab personal. Kita sebagai perusahaan, saya juga dapat tanggung jawab seperti ini, dan saya harus bisa gimana caranya untuk mengembangkan tanggung jawab itu bersama. Bukan tanggung jawab saya pribadi juga, kita bergabung. Saya pribadi ada tanggung jawab terhadap kelompok, diri, ya. Jadi kalau tim atau teman-teman saya di kantor, saya cuma sampaikan kita punya kekuatan apa yang mungkin dimuncul dari teori lah itu ya, SWOT mungkin ya. Kekuatannya apa? Opportunity-nya apa? Hambatannya apa? Ya internal kita sama eksternal. Internal dulu kita. Kalau ada yang kurang kita perbaiki untuk bisa mengikuti perubahan atau kita coaching counseling untuk bisa. Kalau eksternal kita nggak bisa, ya kan? Itu kan di luar diri kita. Nah internal kita. Dari dalam saya punya perusahaan yang kebetulan di sini sudah siap bangun kira tahun 2004 gitu ya. Nah itu data itu kekuatan kita, fasilitas yang ada, ya. Terus aset kita lagi yang lain apa? Ya itu manpower, sumber daya yang ada. Tim, jika ada yang merasa kekuatannya dari 1 sampai 10, dia bisa mengevaluasi diri dia kinerjanya sekian. Saya sering baca seperti itu. Bukan saya yang menilai tentang yang ngasih tapi dia. Oh seperti ini, oh pendekatannya personalnya seperti ini. Jadi ada sinergi positif antara tim sama atasan dan departemen lain untuk bersinergi lebih positif. Ya. Dan saya sering katakan misalnya, oh tujuan kita, goals kita tahun 2019 seperti ini, alhamdulillah tercapai. Ya kan? Terus di breakdown lagi per bulan, di breakdown lagi per minggu dan per hari. Setelah itu kita kalau bersama-sama, yuk tujuan kita ini ada yang kurang apa kita perbaiki. Kita saling remember. Mereka sudah dewasa, kembali ke tadi lagi bahwa dia punya tanggung jawab terhadap diri dia. Achievement pribadi, achievement kelompok atau tim, achievement regional dan apa
komunikasikan bersama-sama, kita berikan solusi, ya solusi. Ada saatnya setelah office hour jam 5 gitu bisa ngobrol santai, iya pak, iya bro, bla bla bla, gini. Mungkin dengan kita ngopi di warung kopi atau seperti kita inilah, ya. Apa istilahnya ini, omdo ya, omongan omdo podcast gitu ya. ternyata sambil iseng, pak ini kita begini, bagaimana ya pak ini, oh ada leadernya lagi gini, kita sharing, kalau ada kita berbagi, akhirnya di situ kita dapat. Itu kita perlu dan harus lakukan merangkul tim atau kita bersama kita lebih erat. Mungkin Bro Ibu juga dulu kita pernah satu tim di kapal yang sama, ya kan? Kita pernah mengarah ke sana dengan tujuan sama, ya kita kerja dengan dia. Saya apresiasi sekali loh, Bro Ibu. Walaupun malah 24 jam lah bisa dibilang. Sebenarnya kan kalau kerja 8 jam, tapi di luar tanggung jawab pribadi Ibu, itu melakukan tanggung jawab untuk kelompok. Saya masih ingat itu, karena kita pernah apapun hasil prosesnya yang kita lakukan bersama, senang kita sama-sama nggak bro? Ya. Saat kita susah kita sama-sama, ya kan? Ya. Tapi itu saya nilai, ini orang kreatif. Dia punya dedikasi, tanggung jawab terhadap pekerjaan harus sampai jam 3 malam kan? Ada yang sampai subuh. Saya sempat kaget, nggak mungkin paginya datang tepat waktu. Gak apa-apa pak, saya udah ini. Tapi itu dilakukan dengan apa? Dengan hati kan? Dengan hati. Nah, saya juga menyentuh teman-teman dalam artian walaupun Bro Hidung tidak di tim saya, tapi saya menganggap kita teman partner. Dan selamanya kita berkali silaturahmi menjaga. Itu segala sesuatu kalau kita lakukan dengan hati, kita kembangkan dengan analisa kita, dengan tujuan kita sama. Kita perlu bantuan dari teman-teman sekitar, atasan, ataupun di level kita. Semua lapisan itu adalah tim. Kekuatan. Punya tujuan sama, ya kita harus sama-sama. Jangan sana atau ke sini. Jika ada perbedaan, ya kita komunikasikan biasa. Dan kita bikin positif, reward, segala macam. Ya reward dari kita untuk kita juga. Begitu. Ya sekarang kondisi kayak gini sih, semuanya pasti melakukan perubahan. Intinya kita harus sehat, semangat. Kalau misalnya, pendapatan saya kurang, ini saya ini, mengeluh, tidak memberikan solusi bro. Benar. Ya kan? Iya. Yang penting hati. Bismillah, insya Allah kita punya semangat, itu modal awal. Iya. Siapa bilang kerja harus pakai modal? Nah, modal dalam artian uang banyak. Enggak. Kita sudah dikasih kok sama yang Maha Kuasa. Modalnya apa? Pertama semangat. Iya. Dan apa? Bukan saya sokong itu. Enggak. Benar juga. Bukan berlebihan, enggak. Kita sama-sama. Itu aja. Ya sama aja sih. Sebelumnya juga jadwalnya sempat ibu berada di posisi ibaratnya pindah kapal tadi itu berpikiran ini langkah yang benar apa yang enggak sih, kenapa saat pindah ke kapal yang baru dengan isi yang sebenarnya hampir sama karena enggak berubah apapun, cuma pindah haluannya aja, itu sempat berada di posisi ibaratnya salah jalan apa enggak ya, salah pilihan apa enggak ya. Tapi akhirnya coba diem, berpikir udah keputusan udah itu ambil, ini bagaimana cara memanage dan mengcovernya supaya hati ini nggak sakit. Dan setelah itu coba untuk memulai langkah yang seperti bapak bilang tadi itu, lu niat lu apa, goals lu apa, itu coba diraih. Ya, begitu. Itu kalau itu kesempatan, seperti saya bilang, saya bukan dari proses ini kesempatan bagi saya. Itu juga pilihan, misalnya berusaha atau mau ini ke unit bisnis tipe-tipe yang lain atau pekerjaan yang lain, itu semua kesempatan. Ya. Tapi saya bilang pertama itu fokus. Bukan berarti saya tidak mau atau tidak ini banyak, tapi saya lihat hati saya di sini, karena saya lihat
perusahaan juga cukup bagus dan saya juga cukup lama ya. Bukan lama-lama banget sih, tapi ya menurut saya lama. Dan saya sangat yakin dan percaya. Tapi satu pesan saya yakinnya apa terhadap diri saya dan kesempatan Anda. Justru dengan kondisi ini, seperti saat ini tantangan buat saya untuk gimana kitanya tetap berkreativitas, muter roda gear yang seperti pernah saya sampaikan. Kalau gear di sini nggak berputar, ini tidak, biasanya berat. Jadi kita bergerak sama-sama. Jadi ekonomi jalan sama-sama, tim jalan sama-sama. Dan saya yakin di perusahaan ini saya dapat bimbingan dan arahan juga bisa lebih baik untuk berkarya, mengembangkan unit bisnis yang ada. Dan saya optimis kalau saya lakukan ini, saya seperti ini. Misalnya saya gagal, ya pasti dalam berapa bulan, dalam 1 tahun itu targetnya misalnya dalam 12 bulan saya selalu tarik mundur. Ditarik 12 bulan, saya tarik 10 bulan target saya untuk pencapaian. Nah di bulan ini kan saya kayak tahu kan, kalau berapa bulan ini ada pandemi kan. Tapi gimana caranya saya meminimize kalau cari untung tuh dibilang untung nggak mungkin ya. Tapi gimana meminimize loss profit. Saya atur baik-baiknya dan teman-teman juga saya atur untuk cara bekerjanya, efektivitasnya, cara promosi ya di bagian ini untuk berkembang dengan web, ya kan, dengan terjaga kesehatan. Walaupun saya setiap hari masuk, tapi saya monitor baik saya bikin mereka yang setiap kita bikin. Sebenarnya teknologi sekarang makin banyak tuh. Jadi kita harus ikutin juga teknologi fasilitas yang ada, betul kan? Sarananya. Nah, teman-teman juga bekerja ada yang pas lagi WFH lah istilahnya, tetap main digitalnya, hasilnya ada, kita support ya kondisi saat ini. Nah, mereka lakukan hal positif biar mereka tergerak dan tetap disiplin diri gitu, biar disiplin, biar jalan kan. Pilihan hidup seperti yang Ibu bilang itu untuk sana itu bagus. Saya kayak kesempatan loh, ada orang untuk lebih baik lagi, mengembangkan diri, mengembangkan kreativitas, mengikuti perubahan perkembangan zaman. Bisa zaman lagi bagus, begini, lagi ada kondisi seperti ini, gimana kita bertahan? Bertahan seperti yang saya sudah sampaikan tadi, tapi yang penting kreativitas kita tetap jalan. Jangan sempat diam. Kalau sudah diam, selesai semua. Kalau diam dalam artian kita juga pasrah, ya kan? Dan kita punya tanggung jawab diri, keluarga. Lakukan hal positif, intinya positif. Buat positif itu bukan positif apa yang positif, segala sesuatunya yang menghasilkan berapapun nilainya, syukuri. Karena manusia wajib mensyukuri apapun itu. Oh dia ban kempes di jalan, syukurin aja. Mungkin karena akibat dia kempes, dia terhindar dari yang lain. Itu syukurin aja. Hati kita tenang, senang, bahagia, bertanggung terhadap diri dan keluarga. Berarti intinya di opsi yang ini satu ini Bapak itu tetap ngasih semangat ke rekan-rekan itu memonitoring mereka, dan bukan berarti dengan kondisi ini Bapak lepas aja kan gitu ya. Tapi tekanan saya lebih smooth. Target karena kita juga kan pasti ada target. Dan atasan banyak, itu kan pelaksana juga kan. Tapi caranya bagaimana kita kemas dengan bahasa yang kita sesuaikan, tapi bukan berarti loss. Tersentuh hatinya untuk mau tetap bergerak maksimal dan kreatif, baik itu pekerjaan, karena jangan sempat nanti urusan pekerjaan juga ke rumah, urusan rumah juga ke pekerjaan, akhirnya bukan asal urusannya, pemikiran saya itu akan jadi demotivasi teman-teman juga. Misalnya ada kegagalan, syukurin. Kenapa? Mungkin gagal di sini, dia dapat kesempatan sana untuk lebih improve. Apa kekurangan kita tadi gagal untuk melaksanakan hal itu atau mendapatkan hasil dari pekerjaan yang belum berhasil?
dia harus introspeksi diri. Ya, begitu juga saya atas saat manajemen mitos saya itu kenapa nggak seperti ini? Saya bilang kalau dia sudah melakukan dari skala 1 sampai dengan 10, dia sudah lakukan, saya sendiri ya, sudah melakukan semuanya sampai dengan 9, hasilnya berapa? Itulah yang aku puas. Tapi kalau dia mau ngomongin diri dia, atau dia, oh saya sudah lakukan Pak dari 1 sampai skala 1 sampai 10, menurut saya sudah lakukan 9,5, hasilnya 0. Saya bilang, ya, terima kasih. Kan mereka sendiri yang bilang. Saya hanya membantu mengatakan mendukung mereka untuk melaksanakan tugas tanggung jawab. Begitu juga pas misalnya kegagalan itu, satu dan mereka kita kongsi, kita ngobrol, sharing lah. Seperti biasa sore-sore sambil kopi, rokok, atau yang memang jam kerja, ya kita bagi data. Ya, mungkin kenapa nih kurang, kenapa nih turun? Oh Pak, saya kendalanya karena ini. Bukan alasan ya, alasan itu yang bikin kita gagal berkali-kali. Iya. Betul nggak? Betul. Tapi yang kita cari bukan nyari kesalahan seseorang, tapi gimana caranya kita mengkomunikasikan yang masuk dengan gaya bicaranya, dengan gaya ini, untuk mendapatkan solusi. Semua pasti ada solusinya. Tergantung kita gimana ngambil peluang atau kesempatan itu. Mau minimize, bisa rugi. Mau minimize, resiko. Seperti itu. Sip Pak. Kayaknya di sesi ini dicukupkan dulu. Kalau kita ulas lagi, ini makan panjang, tapi nanti kita simpan dulu. Next pasti ada dan akan ada lagi saya berbicara dengan beliau, mungkin di konteks yang berbeda ataupun situasi yang sama. Mohon Pak, boleh nggak disampaikan satu kalimat atau ibaratnya itu ajakan ke semua orang bagaimana cara kita menyikapi kondisi ini sekarang. Ya, terima kasih Bro Ibu. Ini setiap hari saya sampaikan dan mungkin saya sudah sampaikan tadi. Pertama, seperti saya sampaikan di awal, di rumah, di keluarga, di abang, di adik, mungkin ya di abang, kan kita juga ya, di lingkungan sekitar lah. Karena saya sayang terhadap sekitar saya, siapapun dia yang merasa ya, siapapun dia. Pertama, dalam kondisi saat ini, coba kita tetap melakukan protokol kesehatan, intinya badan kita sehat, pikiran kita tenang, mau bergerak untuk melakukan hal positif yang baik, diutamakan dari diri kita, ya. Untuk tetap berkreatif, berkarya, menghasilkan sesuatu yang positif buat diri kita, lingkungan sekitar kita, di perusahaan kita bekerja, sesuai tanggung jawab kita, agar kita bisa melewati masa-masa sulit ini bersama. Jadi kita satu goal sama tim kita bahwa kita insya Allah bisa jalani ini semua dengan tetap semangat, tapi tetap dikontrol dan tetap dikontrol arahnya kemana. Ya nggak? Seperti itu aja teman-teman semua. Ya. Terima kasih atas masukannya untuk kita bersama di sini. Masukan kita di sini. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih Bro Ibu. Selamat siang. Nah, untuk penonton yang ada di sana yang mau suka atau yang like silakan like, yang mau komen silakan komen, dan yang mau ngikutin silakan subscribe Ibung BSP Channel. Terima kasih banyak Pak Said. Ingin ngikutin nama Bapak di sini terakhir, tapi mohon maaf banget. Jujur, beliau ibaratnya ini guru saya, atasan saya juga, dan beliau juga sahabat saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bro Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.